Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Honor Student. Silahkan nikmati, awas spoiler dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini dimulai di SMA Ichikawa di sebuah kota kecil di Jepang. Murid-murid sedang berada di kelas untuk menerima hasil ujian terbaru mereka. Salah satu dari mereka adalah Miyamoto Asuka, siswi yang ramah namun goblok secara akademis. Meskipun tes tersebut adalah tes yang termudah sejauh ini, dia masih saja kesulitan menjawab dengan benar dan bahkan mendapat nilai 0. Namun di sisi lain, pacarnya, Yoshida, mencoba menghiburnya dengan menyatakan bahwa nilai 0 adalah angka keberuntungan Asuka. Akan tetapi, mereka malah dimarahi oleh guru mereka yang mengatakan jika Asuka tidak mulai giat belajar, maka masa depannya akan suram. Kemudian adegan berlanjut pada saat ujian sejarah yang ditakuti Asuka. Pertanyaan pertama memintanya untuk menyebutkan sebuah monumen yang terkenal yang bisa mengabulkan permintaan jika diberikan sebuah koin. Asuka kesulitan untuk menjawabnya. Alih-alih mengosongkan jawaban, dia malah menulis nama tempat yang ngasal yang bernama Gachiemo. Dan tepat setelah dia menuliskan jawabannya di atas kertas, cahaya terang mulai terlihat di luar jendela. Sementara itu, di suatu tempat di tengah kota, pintu masuk yang aneh terbentuk dengan sendirinya. Keesokan harinya, dia dan Yoshida sedang dalam perjalanan ke sekolah ketika mereka menemukan pintu masuk yang aneh itu. Pasangan itu pun memutuskan untuk menjelajahinya. Mereka menemukan sebuah kuil yang namanya tidak bisa mereka ucapkan. Asuka kemudian melempar koin dan berharap mendapatkan nilai 100 pada ujian berikutnya. Keduanya kemudian kembali ke sekolah dan menerima hasil tes sebelumnya. Mungkin di sini kalian akan mengira Asuka akan mendapatkan nilai 100, bukan? Dan ya, ternyata 5. Dia pun marah pada dirinya sendiri karena hal ini. Kemudian, masih di hari yang sama, kelas memiliki kuis lagi tentang pelajaran politik dunia. Pertanyaan pertama menanyakan nama Perdana Menteri Jepang saat ini. Asuka lagi-lagi tidak tahu akan tetapi alih-alih membiarkan kertas kosong, dia menulis nama Yoshida di atasnya. Di kuis ini, dia benar-benar tidak tahu jawaban atas pertanyaan apapun dan malah memilih untuk turu. Sepulang sekolah, Asuka mengajak Yoshida pergi ke rumahnya untuk nongkrong. Begitu masuk, mereka mendengar suara orang tuanya sedang bertengkar. Ayahnya adalah seorang salesman yang akan di-PHK, sementara ibunya ketahuan berselingkuh dengan pria yang lebih muda. Asuka meminta Yoshida untuk mengabaikan mereka dan membawanya ke kamar. Di tengah perjalanan, dia melihat piring dan mangkuk kosong di luar pintu. Dan ternyata itu adalah makanan kakak Asuka yang ternyata seorang wibu. Tolong aku! Di sini Asuka bercerita tentang kakaknya yang bernama Keisuke. Berbeda dengan Asuka, Keisuke adalah anak yang pintar bahkan sejak sekolah dasar. Dia tidak pernah mendapat skor kurang dari 100 di setiap ujian yang dijalaninya. Sampai suatu hari, dia gagal dalam ujian masuk SMA, yang mana membuat dirinya menjadi sangat terpukul. Sejak saat itu, dia mulai mengunci diri di kamarnya dan memilih untuk menjadi wibu. Dia tidak berbicara dengan siapapun dan selalu menghabiskan waktu untuk bermain FF. Asuka pun menjadi sedih setelah bercerita tentang kakaknya. Untuk membuatnya merasa lebih baik, Yoshida pergi ke supermarket untuk membelikan Kiko. Di tempat lain, tiba-tiba ada sebuah kuil yang mulai bersinar. Beberapa saat kemudian, Asuka menelpon Yoshida dan menanyakan kenapa dia begitu lama. Yoshida pun mengatakan bahwa dia sangat sibuk dan tidak bisa hangout untuk hari ini. Tepat setelah telepon mati, dia mendapat SMS dari teman sekelasnya yang mengatakan bahwa Yoshida dalam masalah besar. Hal ini karena ternyata dia terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang terbaru. Wawancara dan posenya di depan kamera sebagai Perdana Menteri baru Jepang menjadi viral di media sosial. Keesokan harinya, Asuka pergi ke sekolah, masih bingung tentang bagaimana pacarnya yang tadinya mau beli Kiko malah berubah menjadi Perdana Menteri. Beberapa berita lain tentang hilangnya presiden dari berbagai negara juga tersebar di sekolah. Setelah itu, guru datang dengan lembar jawaban yang sudah dinilai dan menyerahkan hasil milik Asuka dengan senyum lebar di wajahnya. Cukup mengejutkan, ternyata Asuka mendapat nilai 100 pada tesnya, meskipun dia tidak menjawab beberapa pertanyaan. Setelah melihat lebih dekat dari kertas hasil tesnya,
Dia kemudian menyadari bahwa Yoshida menjadi Perdana Menteri adalah karena dirinya, yang menulis nama Yoshida di lembar jawab soal tes kemarin. Demikian pula, presiden negara-negara lain yang secara misterius menghilang karena dia mengosongkan jawaban pertanyaan tersebut. Sekarang, tatanan dunia berubah sesuai dengan jawaban yang Asuka berikan di soal tes. Untuk menebus kesalahannya, dia kemudian mencari di Google semua jawaban yang benar dan menuliskannya lagi di lembar jawab kertas ujian. Rencananya berhasil dan Yoshida dipecat pada hari pertama bekerja. Presiden dari seluruh dunia juga kembali normal. Kemudian saat tes berikutnya adalah tes matematika. Asuka tidak gugup karena dia merasa tidak banyak yang bisa diubah jika dia menjawab salah di jawabannya. Hingga akhirnya sepulang sekolah, Yoshida kembali bertemu Asuka dan menceritakan tentang bagaimana dia dipecat. Selanjutnya, saat mereka akan kembali ke rumah, Asuka dan Yoshida berencana pergi ke kuil sebelumnya. Tapi mereka kaget saat menyadari pintu masuk kuil sudah hilang. Sekarang, satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia adalah Asuka belajar dengan giat dan menjawab semua pertanyaan dengan benar. Bertekad untuk melakukan yang terbaik, dia pun belajar malam itu. Tetapi baru beberapa menit, dia malah turu. Dalam adegan berikutnya, Asuka dan Yoshida berada di luar ruang guru untuk mengetahui nilai ulangan terbaru mereka. Asuka kembali mendapatkan nilai 100 dan kali ini dia berharap dia tidak membuat perubahan yang signifikan di dunia. Sekembalinya ke rumah, ayahnya menyambutnya dengan gembira setelah melakukan penjualan terbesar dalam karirnya. Hal ini karena Asuka tanpa sadar menulis bahwa air keran adalah sumber energi paling berharga dalam ujian terakhir. Hal ini membuat semua orang membeli lebih banyak mesin penyaring air. Selanjutnya, Asuka berencana memanfaatkan kekuatannya ini untuk membantu kakaknya. Dia dengan sengaja menjawab pertanyaan yang entah apa bunyinya, dengan jawaban yang menyatakan bahwa besok kakaknya akan keluar dari kamar. Namun, yang terjadi justru tidak sesuai harapan Asuka. Saat keesokan harinya, ayah Asuka menerobos masuk ke kamar Keisuke dan memaksanya untuk keluar. Hal ini pun menyebabkan pertengkaran besar dalam keluarga mereka. Di sini juga terungkap bahwa ayahnya kembali diancam akan di-PHK dan ibunya mulai mengirim SMS lagi ke para berondong-berondongnya. Asuka akhirnya menyadari bahwa kekuatannya bersifat sementara dalam menyelesaikan masalah. Dia kemudian mulai berusaha keras untuk membantu kakaknya dengan cara normal dan berbicara dengannya. Karena kakaknya adalah seorang jenius akademis, Asuka sengaja duduk di luar pintunya dan belajar setiap hari. Suatu hari, Asuka mencoba melewatkan soal matematika karena terlalu sulit. Namun hal ini justru membuat Keisuke berbicara untuk pertama kalinya dan mencoba mengajari Asuka cara menjawabnya. Dan karena bimbingan kakaknya, Asuka pun mulai belajar lebih giat, meskipun ia hanya berbicara kepadanya melalui pintu yang tertutup. Di sisi lain, ayahnya mulai membaca beberapa buku cara menjadi salesman terbaik dan berusaha lebih keras dalam pekerjaannya. Ibunya juga menghapus semua nomor berondongnya dari ponsel dan mulai fokus pada keluarganya. Seminggu kemudian, Asuka mendapatkan nilai 100 dalam ujiannya tanpa bantuan siapapun. Dia pun sangat gembira dan berusaha untuk memberitahu Keisuke dengan kabar baik ini. Akan tetapi, Keisuke malah menolak untuk membuka pintu. Keesokan paginya, Asuka dan orang tuanya sedang makan. Mereka kemudian dikejutkan oleh Keisuke yang turun dan menyapa mereka. Dia juga meminta maaf kepada ayahnya karena keadaannya dan berjanji untuk kembali berubah mulai sekarang. Suatu hari dalam perjalanan ke sekolah, Asuka dan Yoshida menemukan kertas ujian pertama mereka di dalam tas Asuka. Dia telah merobeknya karena dia hanya mendapatkan nilai 5 dari 100. Dia kemudian menggabungkan potongan kertas itu secara bersama-sama, yang mana secara tiba-tiba hal ini membuat sebuah lorong kembali terbentuk menuju kuil. Asuka akhirnya menyadari bahwa dia telah menulis tentang kuil pengabul permintaan bernama Gachiemo sebagai jawaban di tes pertama itu. Pasangan itu dengan cepat pergi ke kuil dan memohon untuk menarik kembali segala keinginan mereka sebelumnya dan berharap dunia kembali normal. Mereka menunggu sesuatu terjadi dan kecewa saat tidak ada yang berubah. Lalu di sekolah, guru kembali mengadakan ujian tentang geografi dunia dan populasinya. Tiba-tiba, Asuka ingat bahwa kuil hanya mengabulkan keinginannya karena dia melemparkan koin. Hal ini berarti membuat Asuka berpikir untuk mencabut segala keinginan, maka dia harus mengambil koin itu lagi. Dia pun dengan cepat menyelesaikan tes dan bergegas untuk mengambil koinnya.
Dia pun menggunakan tongkat untuk mencoba mengeluarkannya dan hampir berhasil. Namun karena terburu-buru, koinnya pun kembali jatuh ke dalam peti dan secara tiba-tiba sinar terang mulai bersinar. Beberapa detik kemudian, tidak ada seorang pun yang ada di kuil tersebut termasuk Asuka. Tidak hanya itu, seluruh kota, negara, dan dunia juga menjadi kosong, seolah-olah setiap manusia menghilang secara tiba-tiba. Film pun berlanjut ke adegan terakhir, di mana kita melihat bahwa Asuka melewatkan pertanyaan terakhir dalam tes baru-baru ini. Pertanyaan itu menanyakan berapa populasi dunia saat ini, dan Asuka malah membiarkannya kosong. Yang mana hal ini pun bisa dikatakan bahwa manusia sudah tidak ada lagi, termasuk aku, kamu, dia, mereka, Prabowo, Jokowi, Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Luhut, Deddy Corbuzier, Sule, Cipung. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.